wabarakatuh. Selamat pagi siswa semua. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran ekonomi. Tadi kita sudah berdoa dan juga Ibu sudah mengambil absen. Pada hari ini tidak ada yang tidak hadir. Hadir semua, alhamdulillah. Nah, semoga pada hari ini siswa Ibu semua semangat belajar dan juga memahami materi yang akan disampaikan nantinya. Nah, baiklah. Seperti yang Ibu katakan pada minggu lalu, kita pada hari ini akan membahas mengenai materi Lembaga Jasa Keuangan dalam Perekonomian Indonesia. Ibu juga sudah meminta Ananda semua untuk membaca dan memahami materi terlebih dahulu di rumah. Apakah ada dikerjakan? Nah, baiklah, jika ada, nanti Ibu akan lihat sejauh mana Ananda dapat menguasai materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, pada hari ini Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai Lembaga Jasa Keuangan dalam Perekonomian Indonesia, di mana nantinya video pembelajaran ini akan membantu siswa semua dalam memahami materi ini. Nah, jadi Ibu harapkan nantinya siswa semua dapat menyimak dan memperhatikan secara sungguh-sungguh agar dapat memahami dengan baik materi pada hari ini. Baik, langsung saja Ibu akan tampilkan video pembelajarannya dan nanti juga akan kita bahas poinnya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Lembaga Jasa Keuangan dalam Perekonomian Indonesia, khususnya Otoritas Jasa Keuangan serta Perbankan. OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK. Nah, baiklah. Pertama kita itu membahas mengenai pengertian OJK, di mana di sini dapat kita simpulkan bahwa OJK adalah suatu lembaga negara yang independen, di mana itu dia bebas dari campur tangan pihak manapun, pihak lain atau pihak manapun. Nah, di sini dia juga memiliki fungsi dan wewenang, di mana itu menyangkut keseluruhan kegiatan dari jasa keuangan yang ada. Baik, kita lanjutkan. Kita memiliki tujuan diantaranya terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, baiklah. Selanjutnya itu adalah tujuan dari OJK. Nah, terbentuknya sebuah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan tentunya memiliki tujuan. Nah, di sini tujuannya yaitu terselenggaranya jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga itu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, adanya OJK tentunya berharap atau memiliki tujuan yang ingin melaksanakan tiga tujuan ini. Baik, kita lanjut. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, baiklah, setelah ada tujuan tentu ada fungsi. Nah, di sini fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan pengawasan yang terintegrasi di seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Nah, baik, kita lanjutkan kepada
poin selanjutnya ya. Tugas OJK antara lain kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, serta kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, baiklah, di samping ada tujuan, ada fungsi, nah tentunya juga ada tugas dari OJK ini. Nah, di sini tugas OJK itu ada 3, di mana kegiatan jasa keuangan di dalam perbankan itu merupakan tugas pertama dari OJK. Selanjutnya itu ada juga kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan tentunya yang ketiga itu ada kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, terselenggaranya OJK itu diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Nah, baik, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bank. Menurut UU RI nomor 10 tahun 1998, tanggal 10 November 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan rakyat banyak. Baiklah, setelah membahas mengenai OJK, ada tujuan, fungsi, tugas. Kita masuk kepada bank atau perbankan. Di sini kita bahas dahulu mengenai pengertian bank, di mana bank adalah usaha, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat. Kita adalah sebagai masyarakat. Nah, kemudian dana yang dihimpun tersebut bisa dalam bentuk simpanan dan juga lainnya. Kemudian disalurkan kembali kepada kita masyarakat, baik dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya. Kemudian dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan rakyat yang banyak. Nah, itulah inti dari bank tersebut. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, fungsi bank. Fungsi bank antara lain yaitu penerima kredit. Yang kedua, pemberi kredit. Yang ketiga, sebagai perantara lalu lintas moneter, bank dapat melakukan jasa pengiriman uang, wesel, cek, giro, dan inkaso. Nah, baiklah, setelah membahas pengertian, tentunya juga ada fungsi dari bank ini. Di sini juga ada 3 fungsi bank, di mana yang pertama itu adalah penerimaan kredit. Di sini bank berfungsi untuk menerima kredit dari masyarakat atau rakyat. Selanjutnya itu pemberi kredit. Nah, seperti yang telah disampaikan dalam pengertian tadi, bahwa dana yang telah dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, di sini dimasukkan ke dalam fungsi bank yaitu pemberi kredit. Selanjutnya itu ada sebagai perantara lalu lintas moneter. Fungsi bank sebagai perantara lalu lintas moneter itu dapat melakukan jasa pengiriman uang, wesel, giro, dan juga inkaso. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu jenis bank. Secara umum, bank terbagi menjadi 2, yaitu bank umum, di mana berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Yang kedua yaitu bank sentral, yang mana bank sentral ini berfungsi untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, baiklah, selanjutnya setelah ada fungsi, mari kita bahas mengenai jenis bank. Di sini kita bahas secara umum saja, di mana bank itu terbagi menjadi bank umum dan juga bank sentral. Nah, bank umum itu adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat, memberi kredit, menerima simpanan, seperti itu. Seperti kita ada Bank BRI. Nah, tempat kita menabung itu adalah salah satu bentuk atau jenis bank umum.
Selanjutnya itu ada bank sentral. Bank sentral ini adalah hanya ada satu-satunya di Indonesia, yaitu Bank Indonesia, di mana bank ini berfungsi atau bertujuan untuk menjaga kestabilan moneter dan menjaga nilai tukar. Nah, baik, kita lanjut. Selanjutnya, prinsip kegiatan usaha bank. Ada beberapa prinsip dalam perbankan, diantaranya kehati-hatian, kepercayaan, kerahasiaan, serta mengenal nasabah. Baiklah, setelah membahas jenis bank, kita masuk kepada prinsip kegiatan usaha bank. Nah, dalam menjalankan suatu kegiatan, tentunya sebuah lembaga itu mempunyai prinsip dalam kegiatannya. Di sini, prinsip kegiatan usaha bank yaitu kehati-hatian, kepercayaan, kerahasiaan, dan juga mengenal nasabah. Nah, semua prinsip ini haruslah dijalankan dengan benar dan sesuai dengan yang diatur atau ditujukan dalam di awal kegiatan bank tersebut. Jika terjadi kendala dalam pelaksanaan prinsip kegiatan usaha ini, tentunya akan mengganggu proses dalam kegiatan bank tersebut. Baik, kita lanjut. Terakhir, produk dan jasa perbankan. Pertama itu ada simpanan yang terdiri dari giro, tabungan, dan juga deposito. Kemudian yang kedua itu adalah kredit, di mana itu ada kredit investasi, kredit modal kerja, serta kredit profesi. Sekianlah media pembelajaran berbasis multi. Baiklah, yang terakhir produk yang kita bahas yaitu adalah produk dan jasa perbankan. Nah, di sini ada dua produk jasa perbankan, di mana itu ada simpanan dan juga kredit. Nah, untuk simpanan itu ada yang namanya giro, tabungan, dan deposito, sedangkan yang untuk kredit itu ada kredit investasi, kredit modal kerja, dan juga kredit investasi. Nah, pemilihan produk dan jasa keuangan ini disesuaikan sendiri oleh nasabah. Mereka membutuhkan produk yang mana dan mampu untuk menjalankan produk dan jasa yang mana sesuai dengan kemampuan masing-masing nasabah. Nah, baiklah siswa semua, selesai sudah kita mempelajari materi mengenai lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Nah, kita sudah menonton video pembelajaran dan juga sudah kita bahas satu persatu per poinnya. Semoga siswa semua dapat memahami dengan baik materi kita pada hari ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan kepada Ibu. Nah, jika tidak ada, Ibu anggap semua siswa sudah memahami dengan baik materi pada hari ini. Baik, karena waktu juga sudah habis. Nah, Ibu mengingatkan bahwa jangan lupa untuk membuat tugas yang sudah ada di buku LKS kita. Kemudian jangan lupa untuk mempelajari materi kita untuk minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.